Saya persilakan hadirin untuk minum dan bernapas dulu. Agak berat pembahasannya. Saya ingin juga menggaris bawahi materi yang disampaikan oleh beliau tadi. Ada beberapa kesimpulan penting dari materi beliau. Yang pertama, hubungan tasawuf dengan Asy'ariyah itu hubungan yang qadim, ya, di mana tasawuf hanya muncul di akidah Asy'ariyah, hidup dan besar, dan tokoh-tokoh ilmu kalam dari Asy'ariyah, ya, banyak mengakhiri kitab-kitabnya dengan pembahasan tasawuf untuk menunjukkan hubungan yang sangat dekat. Adapun kesesatan-kesesatan yang sering kita dengar dari orang yang mengaku tasawuf itu sebetulnya terjadi dari kelompok-kelompok yang sesat di luar Asy'ariyah dan Maturidiyah, firaq. Kita pernah dengar Jahmiyah daripada Syiah, Batiniyah, ya, yang sering dibahas dalam ilmu akidah itu sebagai 73 golongan itu, yang hanya satu ahli sunnah, dan tasawuf tumbuh di mayoritas Islam ahli sunnah wal jamaah itu. Nah, kelompok-kelompok yang sesat itulah yang menggunakan tasawuf sebagai kendaraan untuk merusak pemikiran ahli sunnah wal jamaah, dan pemikiran itu berkembang sampai sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, tasawuf dibagi kepada tasawuf keilmuan. Makanya orang ulama kita dulu menetapkan kita sebagai orang yang berkidah ahli sunnah, mazhabnya 4, dan tasawufnya adalah Al-Imam Junaidi Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah tokoh yang mengonsep tasawuf, ya, konsepnya Imam Al-Ghazali disebut tasawuf ilmi karena beliau mengonsep yang dilaksanakan secara praktis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sehingga membentuk tarikat-tarikat. Dan kita tahu Imam Al-Ghazali adalah merupakan tokoh besar dalam akidah Asy'ariyah, dan dialah juga tokoh besar tasawuf yang mengonsep lahirnya tarikat-tarikat. Jadi tasawuf dengan Asy'ariyah itu satu koin, dua sisi mata uang, seperti itu. Satu yang mempunyai dua sisi mata uang antara tasawuf dan Asy'ariyah, sehingga boleh dikatakan setiap sufi mesti Asy'ariyah atau Maturidiyah, dan ada sebagian sisa-sisa daripada mazhab Hanabilah. Kenapa beliau menyebut sisa? Karena banyak susupan orang yang mengklaim akidah Hanabilah padahal mujassimah. Baiklah pelajar sekalian, ya, materi ini saya pikir yang paling penting adalah para mahasiswa, ya, mahasiswa dan mahasiswi. Maka tolong perhatiannya yang sebesar-besarnya. Bersama-sama kita mencerna judul yang diberikan kepada saya. Bukan judul besar, yang judul besarnya sudah dibahas oleh Syekhuna Syekh Muhyiddin. Judul yang diberikan kepada saya adalah Ma'rifat dan Cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Ketua Rektor Unasman, Profesor Dr. Khudriyah Shahabuddin,
terima kasih atas seluruh penghargaannya, penghormatannya, dan juga Kiai Sibili dan Rektor Stein dan para ulama, para profesor, doktor yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi hormat. Moderator, beliau kawan kita dulu di Kairo, di Al-Azhar, dan juga tetamu kita yang selalu mendukung perjalanan kami, yaitu Syekh Muhyiddin, dan doakan beliau agar tetap disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari segala keburukan, kesulitan, dan senantiasa memberikan distribusi yang besar untuk dakwah dan membela ahli sunnah wal jamaah. Pelajar, mahasiswa, mahasiswi, hadirin peserta seminar tasawuf yang berbahagia, bicara tentang ma'rifat dan cinta, memang kita mempunyai pepatah atau apa barangkali, tak kenal maka tak cinta. Tapi biasanya di mahasiswa, tak kenal maka ta'aruf. Karena cinta timbul dari mengenalnya, ya. Karena cinta adalah satu penghambaan besar. Man ahabba syai'an fahuwa abdu. Tanpa cinta kita tidak dapat mampu mempersembahkan sesuatu. Untuk kekasih yang kita cintai, kita perlu mengenalnya. Tidak boleh kita mencintai dengan cinta yang buta. Oleh karena itu Sidna Ali pernah berkata, la a'budu rabban ma araftuh. Aku tidak menyembah Tuhan yang tidak aku kenal. Maka cinta dan ma'rifat atau kenal dan cinta merupakan ikatan yang tidak dapat terpisahkan. Namun pertama-tama kita membahas tentang cinta dulu. Cinta terbagi kepada dua. Yang pertama cinta alami. Ini terjemahan kalau tidak salah dalam bahasa Arabnya al-hubbu tabi'i, al-hubbu qisman. Ada dua cinta itu. Pertama al-hubbu tabi'i. Saya menerjemahkannya alami, kalau tidak betul ya masing-masing memperbetulkan. Yang kedua al-hubbul haqiqi, cinta yang hakiki. Kemudian cinta alami ini timbul dari tabiat, karakter fisik tubuh kita yang disebut nafs. Nafas itu punya dua makna. Diri kita disebut nafas, sifatnya pun disebut nafas. Nanti kita bisa bedakan di jamaknya. Kalau nafas anfus menyebut tubuhnya, tempatnya. Kalau nafas jamaknya nufus, maka menyebutkan sifatnya. Kita sering menyebut hawa nafsu. Hawa adalah puncak keinginan sifat tubuh kita. Orang berdakwah tujuannya harta, maka hawa, meskipun zahirnya agama, tapi ternyata dia melakukan agama itu untuk memuaskan nafsu dirinya, itu hawa. Oleh karena itu cinta tumbuh dari nafsu ini, dari diri ini. Maka cinta alami itu nafsu. Nafsu ada dua, ada syahwat, ada nafsu ghadab, nafsu marah. Di tubuh ini dengan segala sifat fisik menimbulkan dua sifat yang disebut nafsu, adalah keinginan, yaitu nafsu syahwat dan nafsu marah. Syahwat seperti makan, minum, menikah, bicara,
berselisih, ya, ingin lebih banyak, memandang orang agar lebih rendah, dia ini nafsu syahwat. Makan, minum syahwat, tidur, bicara, itu semua syahwat. Nafsu marah adalah nafsu ghadabiyah, seperti dengki, sombong, congkak, takabur, menyakiti orang, merendahkan orang, dan lain sebagainya. Sifat itu bukan buruk, itu Allah tanamkan, Allah timbulkan di dalam fisik ini, karena itu sifat fisik, sifat hayawan. Semua yang Allah ciptakan bertubuh seperti kita, ya, maka mempunyai sifat itu. Maka disebut al-insan al-hayawan, maksudnya manusia fisik, manusia materi. Nah, itu timbul cinta dari situ. Cinta adalah keinginan, timbul cinta. Kemudian ini ciri-cirinya materialistik. Seluruh motif dan objek cintanya bersifat kebendaan dan bersifat hayawani, fungsi atau tujuan biologis dan fisiologis dari sifat penciptaan setiap anggota tubuh, dan bersifat syahwani, kecenderungan total yang tumbuh dari satu kesatuan setiap anggota tubuh. Syahwani itu sifat yang tumbuh dari tuntutan, keinginan setiap anggota tubuh. Mata ingin yang baik, telinga ingin yang indah, mendapatkannya. Kulit kita ingin yang halus, dan seterusnya. Dan itu sama sekali tidak salah. Nanti kita lihat di mana agama memposisikan itu menjadi nafsu buruk dari segi agama. Padahal itu ciptaan Allah dan anugerah. Dan kenapa kemudian di dalam tasawuf mesti diperangi? Karena tidak paham inilah, ya, apa maksud dan tujuan tasawuf memerangi. Orang sering menjauhi tasawuf karena takut nafsunya hilang. Orang membayangkan orang-orang sufi itu orang yang nggak punya nafsu, itu malaikat. Ya, saya potong dari sekarang. Semakin nabi, semakin nafsunya normal dan sempurna. Semakin wali, nafsunya semakin sempurna, tidak kurang. Begitu juga marahnya, sama. Imam Syafi'i mengatakan man istughdiba falam yaghdab fahuwa humar. Orang yang dibikin marah tidak marah itu keledai. Ya. Ini mahasiswa mau datang ke sini itu yang mendorong adalah nafsu marah itu, nafsu ghadab. Timbul persaingan, ya, dalam dunia apapun itu dorongan nafsu marah positif. Hanya bagaimana menundukkannya, menggunakannya, itu maksudnya memerangi, bukan membunuhnya, menghilangkannya. Tidak. Semakin wali, nafsunya semakin sempurna. Ya, coba bapak-bapak baca sejarah. Semua nabi poligami, semua wali poligami. Bagaimana mau dikatakan dia hilang nafsunya? Maka yang tidak poligami tidak wali. Enggak, saya ingin menghapus image bahwa orang wali itu orang suci tidak punya nafsu. Bukan. Hanya dominasi ruhaninya begitu tinggi. Ya, jadi ketika nafsu tumbuh, dia menikah, tidak jajan di luar. Ya. Urusan ribut belakangan. Ya. Ini tidak boleh takbir ini ya. Nanti bapak-bapak takbir. Dan yang bersifat emosional, perasaan yang intens ya, sebagai reaksi fisik terhadap segala kejadian sekitar. Jadi yang disebut emosional itu dari fisik ini nafsu, karena terpengaruh dengan faktor luar, cepat terpengaruh dan tidak pikir panjang lagi. Ya, emosional. Yang ketiga, yang terakhir adalah anani, keakuan,
cinta kepada diri sendiri itu timbul dari fisik ini. Ini yang sering saya ceritakan, bahwa cinta lelaki kepada perempuan itu cinta ini, cinta tabi'i ini, cinta alami, hak sebetulnya. Ya, hanya ada aturan bagi umat Islam secara syariat. Kita melihat wanita cantik, lihat, jangan tidak dilihat, ya. Tetapi tidak boleh disentuh, ini syariat melarang. Kalau kita cinta itu normal. Jadi jangan atas nama agama kita mengatakan kamu jangan cinta perempuan. Waduh, ini ekstrim namanya, tatarruf, tasyaddud, ya. Normal. Bahkan orang sufi melihat kecantikan dan keindahan itu adalah keindahan Allah, jamalullah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya, maka namun cinta itu untuk dirinya sendiri, tidak untuk orang lain. Makanya saya sering mengingatkan anak-anak muda, jika ada laki-laki mengatakan kepada perempuan aku cinta padamu, itu bohongnya 100%. Iya. Saya berani berdebat dan mempunyai argumen, dan ini salah satunya argumen akan saya ungkapkan di sini. Jadi kalau laki-laki sama juga perempuan, aku juga bang cinta pada kamu, bohong. Yang ada adalah begini sebenarnya. Ini sebenarnya yang sebenarnya. Aku cinta padaku. Ambillah cintaku wahai perempuan, cintai aku dengan cintaku. Karena cinta keinginan, maka kalau kita menikah, perempuan itu tidak mampu memenuhi keinginan kita, pasti kita cerai. Ya, seorang sebelum menikah dia saling merayu. Perempuan mengatakan hanya engkau bang, aku akan ikuti dirimu kemanapun, susah dan senang. Ya, aku bersamamu, aku tidak akan pernah pergi dari sampingmu. Dan banyak, rupanya begitu perempuan itu dinikahi, dia baru tahu bahwa laki-lakinya bencong. Saya tanya mahasiswi, kalau kejadian begitu apa yang Anda lakukan? Berubah detik itu juga, kamu kejam, kamu laki-laki tidak punya hati, dan sungguh cuma gara-gara bencong saja. Artinya cinta itu keinginan. Cinta yang tumbuh dari fisik adalah tuntutan fisik untuk kebahagiaan dia. Tidak ada yang melindungi kita, memelihara kita kecuali diri sendiri. Sebenarnya pada hakikatnya itulah cara Allah melindungi kita. Di dalam diri kita diberikan kekuatan protektif yang kita namakan cinta. Sebetulnya orang sufi menamakannya hawa, bukan cinta. Karena bukan hub. Karena hub dari rohani. Kita ini manusia punya dua unsur, fisik dan rohani, dan kedua-duanya punya struktur, punya anggota tubuh, punya fisik, punya sifat. Dan cinta itu timbul dari sifat-sifat, ya, dua unsur tadi. Maka disebut cinta tabi'i dan cinta hakiki, ya. Kita akan teruskan. Kemudian cinta alami itu tadi bersifat materialistik, hayawani, syahwani, anania, dan emosional. Nah kemudian cinta hakiki. Cinta hakiki ini timbul dari ma'rifat, ya, yaitu sifat jamal Allah atau akhlak karimah dan sifat malaikat. Karena sifat hakiki ini tumbuh dari rohani, maka saya sebut di situ ma'rifat, karena tumbuhnya di rohani itu ketika ma'rifat. Tumbuhnya di rohani itu ketika ma'rifat. Ya, cinta itu sebab tidak ma'rifat maka tidak cinta. Tumbuhnya cinta dalam rohani setelah ma'rifat. Namun kita bahas untuk ma'rifat itu bagaimana untuk menumbuhkan cinta hakiki. Cinta hakiki inilah cinta untuk mencintai orang lain. Tadi sebelum itu saya boleh mundur ke belakang, tadi ada yang tertinggal lagi.
Ini itu di bawah saya mengutip perkataan Imam Ibn Arabi. Kenapa cinta alami itu egois, keakuan? Karena sebenarnya hubbul ghair ma fihil khair. Mencintai orang lain itu tidak ada gunanya. Ini prinsip daripada sifat daripada cinta fisik. Tidak pernah orang mampu mencintai orang lain. Tidak pernah mampu. Tidak punya perangkat yang dia gunakan di tubuh ini untuk mencintai orang lain, tidak. Manusia itu sangat mencintai diri sendiri, itu kudratnya. Allah ciptakan begitu untuk menjaga dirinya. Jadi ketika dia mengatakan aku cinta padamu, sebetulnya dia ingin perlindungan, ingin kebahagiaan, ingin terpenuhi segala keinginannya, tidak ingin disakiti, tidak ingin menderita, itu sebetulnya. Maka cinta kepada dirinya sendiri. Maka kalau hanya cinta karena tuntutan fisik, tidak akan bahagia. Ya. Nah, seterusnya cinta hakiki. Cinta hakiki ini adalah yang timbul setelah makrifat. Terus Pak. Sebenarnya dia adalah sifat jamal Allah yang Allah anugerahkan ke dalam rohani. Atau dengan kata lain, dia sifat malakiyah, sifat malaikat. Kalau secara perilaku maka disebut akhlakul karimah. Ini cirinya Rabbani. Kenapa disebut Rabbani? Karena tumbuh dari sifat-sifat jamal Rabb, jamal Allah. Itu yang dianugerahkan ke dalam rohani kalbu hamba yang dicintainya. Kedua, insani. Inilah yang disebut insani, ini justru cinta hakiki ini. Karena cinta ini yang mampu mencintai orang lain, maka disebut pri kemanusiaan. Maka lihat, ketika seorang melakukan kekejaman kepada orang lain, apa yang kita katakan? Kamu tidak punya hati nurani, bukan hati daging, tetapi hati nur. Ini makrifat. Kenapa suami begitu kejam dengan istri, kepada anak tidak punya hati nurani? Karena tidak mampu memberikan, mencintai orang lain, tidak mampu kecuali dari sifat rohani itu, dari cinta yang tumbuh dari rohani itu. Itu sifat insani. Maka orang sufi memberikan julukan kepada ahli ma'rifah al-insanul kamil. Kami diajarkan dalam tasawuf al-insaniyah qabla syar'iyah. Kami diajarkan, ditanamkan dalam diri kami ketika belajar mengikuti tarbiyat tasawuf, memelihara kemanusiaan, bersifat manusiawi didahulukan daripada bersifat agama. Artinya bahwa kita mesti memiliki akhlak di dalam rohani ini, sifat-sifat mulia untuk memelihara peradaban manusia ini. Nah, maka sifatnya nurani, nur, cinta yang terbit dari cahaya kasih sayang yang melekat kuat sebagai sifat rohanian. Dan akhlaki, kalau dari perilaku fisik disebut akhlaki, karakter mulia, moral. Dan isari, mengutamakan orang lain, tidak egois. Kalau kita dengar cerita para dai-dai yang keluar meninggalkan negaranya, sepanjang sejarah Islam mereka orang sufi. Kalau para fuqaha sudah terikat kakinya di dalam majelisnya, tapi orang sufi tidur bersama manusia di tanah bumi Allah ini, dimanapun dia berada, karena dia punya sifat ihsan, mengutamakan orang lain dari dirinya, dari istrinya, dari anaknya, ya. Namun Allah lah segala-galanya yang paling diutamakan, ya. Baik. Maka ini cinta hakiki, Rabbani, nurani, insani, akhlaki, isari. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, tadi pembagian cinta secara umum,
sekarang pembagian dasarnya. Cinta terbagi kepada subjeknya pencinta, objeknya yang dicinta. Ya, cinta ada pencintanya dan ada kekasihnya. Nah, sekarang kita lihat kalau objeknya ada dua, ada diri sendiri lizati, ada di luar dirinya li ghairi. Jadi orang mencintai ada dua, ada lizati, ada li ghairi. Ada cinta diri sendiri, ada cinta di luar diri. Nah, cinta yang diri sendiri ini cinta yang logik. Adalah cinta yang kita disenandungkan oleh para penyanyi, para pujangga yang digandrungi oleh anak manusia yang tumbuh remaja. Ini logik. Cinta karena keindahan, cantik. Maka laki-laki mencintai perempuan cantik, ngelihat cantik cinta. Dia menikahi perempuan umur 20 tahun masih cantik, maka masih cinta. Ketika istrinya sudah berubah umur 90 tahun, pudar cintanya, Pak. Yang ada kagok. Udah telanjur tua, mau ngapain lagi? Sebetulnya udah hilang cintanya karena dilihatnya juga sudah tidak indah. Ya, kalau masih pengantin baru dipandang saja kan, engkau adalah rembulan, engkau adalah bintang, engkau adalah bunga, engkau. Tapi begitu sudah tua, melihat pun sudah tidak mau, Pak. Ya. Lihat kehidupan orang yang sudah 80 tahun, ketika istrinya kehilangan istrinya, dia cari. Mana emak kamu? Tanya sama anaknya, emak kamu mana? Matanya sudah tidak melihat, emaknya duduk di kursi di sebelahnya, dia tidak melihat. Lalu istrinya bicara, ada apa, Pak? Aku kira kemana kamu? Tadi pandangnya pun ya tidak dilihat. Aku kira kemana kamu? Sudah. Kalau pengantin baru dulu nyentuh tangannya saja, elektriknya naik tuh. Tapi kalau sudah 80, tangannya menumpang di tangannya, dia tak terasa. Begitu sadar, aku kira tangan kursi katanya. Ya. Ini cinta yang keluar dari fisik. Kenapa? Karena objek cintanya hilang. Kenapa dia tidak cinta lagi dengan objeknya? Karena cintanya tumbuh dari untuk dirinya sendiri. Dia mencari keindahan, mencari kecantikan, mencari kesempurnaan. Namun ada cinta yang tidak logis. Ini tergolong cinta kepada diri sendiri, tapi tidak logis. Ini cinta abadi. Kenapa kita punya istri tidak bercerai-cerai, Pak, sampai mati? Padahal objeknya sudah tidak indah lagi. Yang membuat dia terus rukun erat, tidak berpisah. Ini yang tidak logik. Karena ini tidak bisa dilihat oleh indera. Ya, adalah keserasian rohani. Kita dengan istri itu punya sifat yang sama. Itu yang membuat kita lama. Kalau banyak sifatnya yang berbeda, sudah bercerai sejak awal. Kalau suaminya malas, istrinya malas, sama itu. Pasti kedua-dua nggak sampai ke tempat pengajian. Ya, kalau yang satunya ngaji, yang satunya enggak, bisa bercerai, Pak. Disebutnya munasabah ruhiyah. Tetapi struktur cinta seperti ini meskipun cinta hakiki. Ya, hanya bedanya objeknya saja. Sebetulnya cinta kepada dirinya sendiri itu cinta alami dan cinta di luar diri. Nah, cinta di luar diri ini kebaikan dan kemaslahatan. Ya, biar tua tetapi hartanya banyak. Nah, ini namanya cinta di luar diri. Ya. Kalau kepada ulama biar tua karena dia soleh, karena dia baik katanya, itu juga di luar diri. Ya. Kemudian subjeknya. Ini subjeknya ini cinta ada yang disebut pemula.
Ya, ini dalam konteks tasawuf. Dan ada disebut asyikin. Asyikin itu udah pencinta yang tinggi. Ini istilah-istilah ya yang ada dalam tasawuf. Kita lewatkan saja. Nah, maka lihat, pencinta mencintai kekasih dengan cinta kekasih. Begitu strukturnya. Baik itu cinta tabi'i atau cinta hakiki, strukturnya seperti itu. Seperti tadi misalnya, seorang laki-laki mengatakan kepada perempuan, wahai perempuan, aku cinta padaku. Ambillah cintaku, cintai aku dengan cintaku. Penuhi keinginanku. Perempuan juga begitu mengatakan, cintai aku dengan cintaku, bang. Ya, maka terjadilah percintaan. Memang semua kekasih, semua pencinta mencintai kekasih dengan cinta kekasihnya, bukan cinta dirinya. Ya, itu strukturnya memang begitu cinta, tidak keluar dari itu. Nah, kemudian maka pencinta dan kekasih satu, tidak dua. Ya. Makanya sering mengatakan, aku adalah engkau, engkau adalah aku. Coba istri, Pak, kalau pakaian kita suami ini dicuri, mesti dia teriak, hei, bajuku. Dia lupa itu bukan baju dia, baju kekasihku. Ya. Al-muhib huwal mahbub, li'anna al-muhib yuhibbu mahbubahu bihubbi mahbubi. Ini cinta dan bercinta. Cinta itu bercinta, cinta itu antara pencinta dan kekasih. Pencinta itu kekasih, pencinta mencintai dengan cinta kekasih. Pencinta mencintai segala yang berkaitan dengan kekasih. Pencinta dan kekasih adalah satu cinta. Nah, maka pencinta mencintai kekasih dan segala yang berkaitan dengan kekasih. Manusia, binatang, tumbuhan. Ya, kaitannya. Kalau misalnya ada orang cinta dengan wanita mandar, maka mesti segala yang berkaitan dengan mandar dia cinta. Mungkin dia bertemu di Jawa, ya, lalu mendengar ada orang mandar, terus dipanggil. Dari mana, Tuan? Dari Mandar. Di mana mandarnya? Nah, dia hanya ingin dengar nama kampung kekasihnya. Kalau sudah dia sebut kampung kekasihnya, dia akan tanya terus, kamu kenal dengan si fulan? Si fulan kenal tidak dengan si fulana? Ini tujuannya. Dia akan suka kepada segala yang berkaitan dengan kekasihnya. Baik. Maka ini cinta makrifat terus. Ya. Nah, ini cara meraih cinta hakiki. Kita sudah ringkaskan cinta tabi'i. Sekarang bagaimana cara kita mendapatkan cinta rohani? Cinta yang dapat mencintai orang lain. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi pernah bersabda begini, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa malihi wan nasi ajma'in, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, iman itu tidak sempurna kecuali aku lebih engkau cintai, ya, aku lebih dicintai daripada orang tuanya, hartanya, manusia semua. Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada anakku, orang tuaku, istriku, disebut satu persatu, hartaku, dan semua manusia kecuali diriku. Rasulullah mengatakan, tidak ya Umar, cintai aku lebih dari cintamu kepada dirimu. Maka Sayyidina Umar menjawab, sekarang ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari cintaku kepada diriku. Dan Rasulullah menimpali, sekarang sempurna imannya. Rasulullah menyuruh kita memiliki cinta rohani, karena cinta fisik, cinta materialistik, cinta maslahat, cinta keakuan, cinta anania. Rasulullah membawa akhlak, itulah sumbernya. Maka Rasulullah
distributor cinta, bahkan dia sang cinta. Jika ingin punya cinta, ambil dari Rasulullah. Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika engkau ingin punya cinta Allah, yang engkau cintai Allah itu dengan cinta Allah, ambil cintanya di Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan berikan cinta itu. Itu sebab Nabi meminta, cintai aku lebih daripada miliki akhlak yang ada padaku, engkau akan mencintai Allah. Dan engkau akan mencintai kaitan yang berkaitan dengan Allah, semua makhluknya ini, insaniyah, ya, qabla syar'iyah, Muhammadiyah, ya, tapi bukan Muhammadiyah itu, ya. Maka ma'rifat inilah asal usulnya cinta hakiki itu. Terus bagaimana jalannya? Tazkiyatun nafas. Apa perang alatnya? Zikir. Mujahadatun nafas. Mujahadatun nafas itu memerangi agar semua kebaikan bukan untuk diri, karena itu tumbuh dari sifat diri cinta itu, tetapi untuk Allah dulu. Kalau sudah untuk Allah, maka Allah berikan rohani kita akhlak, maka timbul makrifat dan timbullah cinta. Itu saja sebetulnya, ya. Jadi memerangi diri itu bukan menghilangkan, membunuh nafsu. Itu sebab orang takut kepada tasawuf, karena takut nafsunya hilang. Nanti dia tidak bisa punya mobil, punya kemewahan. Tidak. Mereka orang sufi mengatakan uhibbuka hubbain. Dia mengatakan kepada Allah, aku cinta padamu ya Allah dengan dua jalan cinta. Hubbal hawa wa hubban li'annaka ahlun lidzak. Cinta hawa yang menjadi keperluan tubuhku, aku penuhi dan untukmu, untuk melakukan ibadah dan kebaikan, itu maksudnya. Adapun cinta kepadamu karena engkau patut dicinta. Apa patut dicinta? Tadi kita menerangkan prinsipnya, bahwa antara cinta tabi'i pun, antara manusia dengan manusia, laki dan perempuan, jika punya dua sifat sama, maka dia akan setia. Hatta kepada kita sesama lelaki, kalau dia punya akhlak sama, dia akan cinta. Al arwah junudun mujannadah, fama ta'arafa talaf. Ulfah ini mahabbah. Kalau dia kenal bahwa sifat dia ada pada dia, maka dia akan cinta. Yang membuat kita bisa menghormati orang lain, memelihara orang lain, mencintai orang lain, memberi orang lain, adalah cinta hakiki ini. Itu juga sebenarnya adalah Allah yang memelihara kita semua melalui orang-orang itu. Kalau tidak ada anbiya, tidak ada rasul, tidak ada aulia, kita akan dibiarkan rusak, hancur, dan susah, ya. Semua beragama, jika tidak ada cinta hakiki ini, maka dia tidak akan peduli. Itu sebab Nabi menyuruh kita memperhatikan urusan orang muslim, itu perhatian dari cinta, dan cinta rohani. Karena kalau tidak, mesti maslahatnya kembali kepada dirinya, bukan kepada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jalannya khalwah, ya, sudah ma'ruf, ya, kita tidak terangkan detail-detail. Terus bagaimana meraihnya? Meraihnya adalah kita mesti mendapatkan sifat itu kepada yang telah memiliki sifat itu, yaitu qudwah. Karena dalilnya Nabi bersabda, innama bu'istu liutammim makarimal akhlak. Aku diutus liutammim. Ini kata utammim beda dengan kata kamal. Tam itu menyiapkan agar jadi. Maka setiap orang di Arab kalau membangun, begitu sudah jadi, tamma bihamdillah, sudah jadi. Maka Nabi membawa agama ini, Al-Quran dan hadis, untuk menyiapkan ruhani manusia.
Itulah yang disebut rahmatan lil alamin. Ya. Agama yang membawa rahmat. Maka mesti mengambil dari Nabi. Bahkan orang-orang sufi memberikan nama sifat-sifat mulia itu akhlak Muhammad. Padahal itu adalah anugerah Allah. Dan mereka memberikan simbol nur Muhammad. Karena akhlak adalah nur yang tumbuh di rohani. Dan kita perlukan itu. Kita sendiri memerlukan itu untuk menjalani kehidupan ini dan menjalani perintah agama ini dengan mudah dan mendapatkan kebahagiaan abadi. Itu sebab mereka mengatakan qulubus sufi khalidun, katanya. Jiwa orang sufi itu abadi karena tidak pernah terpengaruh oleh apapun yang terjadi di luar.